Oke, Bro and Sis mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada pertemuan pertama ini, saya akan memberikan pengantar untuk Anda lebih memahami substansi pokok bahasan soal hukum perkawinan Islam di Indonesia secara lebih komprehensif. Sebelum kita masuk kepada pokok bahasan pengantar hukum perkawinan Islam di Indonesia, terlebih dahulu saya akan singgung sedikit istilah perkawinan. Yang benar itu perkawinan atau pernikahan. Kultur masyarakat Indonesia seringkali diperlukan untuk memperhalus bahasa. Kawin itu biasanya untuk binatang, sedangkan untuk manusia digunakan istilah nikah. Nah, demi berbakti kepada orang tua, laki-laki ini rela menikahi perempuan pilihan ibunya. Wah, saya berharap saya juga dipaksa untuk menikahi gadis cantik seperti dia. Ini lagi, beruntung sekali kakek tua itu. Mudah-mudahan di masa tua kita nanti masih punya keberuntungan serupa. Tapi realitanya, undang-undang hukum yang ada di Indonesia, yang ada adalah undang-undang perkawinan. Tidak ada undang-undang pernikahan. Baik. Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Ada 3 keyword, kata kunci dari kalimat hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hukum, Islam, dan Indonesia. Kenapa dengan Indonesia? Karena Islam adalah agama, sedangkan Indonesia bukan negara agama, bukan Republik Islam Indonesia. Nah, nanti kita akan melihat dinamika politik hukum positif yang terus mewarnai Indonesia. Hukum, baik sebagai norma, aturan, maupun undang-undang, bagaimanapun merupakan produk politik penguasa. Dan pranata hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam sejarahnya terbentuk dan dibina oleh para penguasa yang datang silih berganti dari generasi ke generasi. Abad ke-15, dimulainya periode sejarah monarki Islam Nusantara. Tentunya, para raja-raja Sultan Monarki Islam Nusantara menerapkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama di wilayah kerajaannya masing-masing. Tapi ingat, ketika Islam masuk ke Nusantara, Nusantara bukanlah ruang hampa atau kertas putih tanpa warna. Tidak. Melainkan Hindu, Buddha telah lebih dulu mewarnai Nusantara lebih kurang 1400 tahun lamanya. Candi-candi Borobudur, Prambanan, dan sebagainya itu merupakan bukti peninggalan dinasti Buddha. Kemudian menyusul Hindu yang puncaknya pada masa kejayaan kerajaan Majapahit. Nah, generasi inilah yang telah mewariskan hukum adat di Nusantara. Datang Islam menjadikan Nusantara diwarnai dualisme hukum Islam dan hukum adat. Abad ke-16, datang Belanda. Awalnya datang untuk berdagang dengan bendera VOC, Serikat Dagang. Tapi lalu kemudian menjajah. Setelah berkuasa, Belanda pun melakukan kristenisasi terhadap pribumi. Kenapa? Ya karena demi melihat Nusantara kaya raya akan sumber daya alam, Belanda sebagai negara kolonial segera menjadikan Nusantara sebagai sapi perahnya bagi program kapitalismenya. Mengingat Kristen Protestan sebagai agama mayoritas di Belanda, maka VOC Belanda pun melakukan kristenisasi.
agar tidak ada hambatan psikologis, hambatan emosional disebabkan perbedaan agama yang berpotensi memunculkan konflik agama antara Belanda yang Kristen versus pribumi Muslim. Nah, untuk kristenisasi tersebut, Belanda bekerja sama dengan Zending Protestan. Zending itu semacam majelis ulama atau lembaga dakwahnya Kristen Protestan. Dan misionaris, lembaga dakwahnya Katolik. Dengan mendirikan sekolah-sekolah yang guru-gurunya adalah para pendeta, menyaingi pesantren-pesantren yang telah lebih dulu ada berkat Wali Songo, yang pada abad ke-16 kemudian tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pesantren tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Nah, sekolah-sekolah Belanda dibangun dengan tujuan mencetak calon pemimpin umat Kristiani di masyarakatnya. Pribumi laki-laki yang berhasil dikristenkan kemudian direkrut sebagai tentara kenil Belanda guna memerangi kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Dengan begitu, VOC Belanda lebih bisa menghemat karena tidak lagi menggunakan jasa tentara bayaran dari Afrika, India, dan lain sebagainya. Karenanya, kolonialisme, kapitalisme, kristenisasi adalah satu paket 3-in-1. Maka ketika republik ini diproklamirkan, republik ini sesungguhnya dibangun di atas puing-puing peradaban lebih kurang 100 kerajaan monarki Islam Nusantara dan beberapa kerajaan Hindu Bali. Nah, latar belakang sejarah inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara hukum, namun wajah hukumnya pluralisme hukum. Ada hukum Islam, ada hukum adat, namun keduanya sebagai hukum tidak tertulis. Sedangkan hukum tertulisnya terdapat 600-an undang-undang dan berbagai peraturan warisan Kristen Belanda yang masih tetap diterapaksakan terhadap mayoritas penduduk Indonesia yang 90% Muslim ini. Jadi, meski Belanda telah kita usir dari Indonesia 75 tahun silam, tapi hukum-hukumnya masih mencengkeram kuat di bumi Indonesia. Nah, ini adalah foto-foto zaman dulu. Kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. Pribumi yang sudah berhasil dikristenkan oleh Belanda direkrut menjadi tentara kenil, tentara kerajaan Belanda. Nah, tentara kenil inilah yang memerangi raja-raja monarki Islam Nusantara. Jadi, sesungguhnya kita tidak pernah perang dengan Belanda. Yang ada adalah perang saudara antara pribumi Kristen dengan pribumi Muslim. Saudara-saudara kita yang sudah dikristenkan oleh Belanda inilah yang diprovokasi untuk memerangi Pangeran Diponegoro, Teku Umar, Cut Nyak-Dien, Cut Mutia, dan seluruh pahlawan-pahlawan nasional lainnya. Yang mengatur perkawinan pada masa kolonialisme Hindia Belanda adalah dengan mengklasifikasi perkawinan kepada 5 kategori yang berlaku untuk 3 golongan penduduk, Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Itu sesuai dengan klasifikasi sosial yang dibuat oleh Belanda yang dalam bahasa Hindu dikenal dengan istilah kasta. Belanda sebagai bangsa kulit putih merasa sebagai ras bangsa superior menduduki kasta tertinggi. Kasta kelas menengah adalah
bangsa timur asing meliputi Cina, Tionghoa, Arab, dan termasuk Jepang. Nah, sementara kasta yang terakhir, kasta yang paling rendah adalah golongan pribumi. Sebagai kelas sosial yang paling rendah, bangsa budak. Jadi tidak ada kelas sosial khusus untuk ex-raja, sultan, bangsawan yang sebelum Belanda datang ke Nusantara. Mereka kaum feodal inilah yang memiliki status sosial tertinggi. Namun karena mereka sudah kalah perang melawan Belanda sehingga martabatnya jatuh. Kelasnya sama dengan rakyat biasa, yakni kasta kelas golongan pribumi atau bumi putra. Nah, sekarang mari kita lihat 5 kategori perkawinan yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Pertama, golongan Eropa dan Timur Asing. Ini mereka yang Kristen. Perkawinannya dilakukan sesuai dengan ajaran Kristiani. Golongan kedua, pribumi dan Timur Asing yang beragama Islam. Seperti kita ketahui, etnis Cina, Tionghoa, itu tidak seluruhnya beragama Konghucu ataupun agama Cina kuno. Tidak. Tapi ada juga dari mereka yang sudah beragama Islam. Nah, terhadap mereka ini diberlakukan hukum perkawinan Islam. Kemudian golongan ketiga, pribumi Kristen. Nah, ini contoh ketika pribumi sudah berhasil dikristenkan oleh Belanda, maka mereka pun melakukan perkawinan sesuai dengan agama Kristiani. Dan golongan keempat, golongan non-Muslim dan non-Kristen. Kan di Nusantara bukan hanya Islam dan Kristen saja yang ada, tetapi ada agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan termasuk agama-agama nenek moyang yang masih dianut oleh suku-suku pedalaman dan terasing. Ada Kejawen, ada Kaharingan, dan lain sebagainya. Dan terakhir golongan yang melakukan perkawinan campuran. Baik antara Islam dengan Hindu, Hindu dengan Buddha, Kristen Protestan dengan Kristen Katolik, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah 5 kategori perkawinan untuk 3 golongan penduduk Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Politik hukum. Indonesia sebagai negara hukum, namun wajah hukumnya pluralisme. Ada hukum Islam, ada hukum adat, namun keduanya sebagai hukum tidak tertulis. Sedang hukum tertulisnya terdapat lebih kurang 600-an undang-undang dan berbagai peraturan warisan Kristen Belanda yang masih tetap diterap paksakan terhadap mayoritas penduduk Indonesia yang 90% Muslim ini. Plus lebih kurang 600-an undang-undang baru pesanan negara-negara kapitalis. Yang menurut Profesor Muhammad Mustafa dalam orasi ilmiahnya pada pengukuhannya sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 silam, bertentangan dengan prinsip hukum yang berkeadilan dan sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Kalau dulu di masa kolonialisme, penjajahan berupa fisik atau kekuatan bersenjata. Sedangkan di masa kemerdekaan, penjajahan menemukan wajah barunya berupa nekolim, neokolonialisme imperialisme, yang menjajah secara non-fisik dengan menanamkan hegemoni kapitalismenya di berbagai bidang kehidupan, baik politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Sekalipun tidak menduduki, menguasai wilayah Indonesia, toh hasil akhirnya tetap sama. Negara-negara nekolim tersebut tetap dapat membawa keluar seluruh kekayaan sumber daya alam Indonesia secara gratis. Hukum positif
adalah seluruh hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, hukum Islam dan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis. Bahwa hukum tertulis yang ada masih merupakan warisan Belanda yang kapitalistik plus lebih kurang 116-an undang-undang pesanan negara kapitalis. Dalam sejarah panjang kapitalisme, tentu tidak ada yang berkemanusiaan, tidak ada yang berkeadilan sosial. Karenanya, adalah sangat ironis sekali ketika kita menyadari ada begitu banyak sekali undang-undang pro-kapitalisme yang sesungguhnya jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 yang seharusnya menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kecuali undang-undang tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 juga bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat yang hidup di masyarakat. Sekalipun sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat dan hukum Islam tersebut. Sehingga pluralisme hukum ini bukanlah hukum yang saling melengkapi, justru terjadinya benturan antara sel-sel hukum satu sama lain, antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Objek hukumnya adalah masyarakat yang mayoritas Muslim. Namun hukum tertulis yang diberlakukan terhadap mereka spiritnya Kristen Barat dan kapitalistik. KUHD yang berlaku hingga saat ini adalah warisan Belanda yang spiritnya kapitalisme, yang jelas tidak berkeadilan sosial. Begitupun KUH Perdata, khususnya terkait hukum perkawinan, spiritnya adalah Kristen. Prinsip perkawinan Kristen adalah monogami, bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam yang menganut poligami. Begitupun KUH Pidana. Pasal 284 yang menghalalkan zina terutama bagi pria wanita lajang, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pemahaman mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam yang mengharamkan zina, baik pelakunya zina muhson ataupun ghairu muhson. Namun hukum Islam bukanlah hukum tertulis. Orang tidak bisa dipidanakan tanpa adanya pasal-pasal yang menjerat mereka dalam hukum tertulis. Kita bedah satu persatu. Hukum dagang, hukum ekonomi di Indonesia. KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Republik ini, sesungguhnya hanya terjemahan saja dari Wetboek van Koophandel voor Indonesia, peninggalan Belanda, diatur dalam Stadblad tahun 1847 nomor 23. Di dalamnya juga masih banyak istilah-istilah Belanda. Sekarang mari kita lihat perbandingan sistem ekonomi kapitalisme atau neoliberalisme dengan ekonomi Islam. Misalnya dalam pengelolaan tambang, minerba. Sejak Belanda masuk ke Nusantara, menjajah, dan setelah 2 abad mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam Nusantara pada awal abad 19, melalui Stadblad 1847, Belanda memperkenalkan istilah saham atau sero. Tentu hanya para pemilik modal kapital lah yang mampu memiliki saham. Sistem kapitalisme ini tentu menutup peluang bagi pribumi miskin untuk memiliki saham, sehingga tidak dapat menikmati harta karun sumber daya alam miliknya sendiri. Kapitalisme yang tidak berkeadilan sosial ini tentu sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang menerapkan bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara pribumi, pemilik lahan, dengan investor sebagai petani penggarap. Bahkan pribumi sebagai pemilik lahan dalam sistem bagi hasil Islam otomatis berhak minimal 50% saham
Apalagi jika modal dan peralatan disediakan oleh pemilik lahan, maka baginya berhak 60-70% atas hasil kerjasama tersebut. Bandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana pribumi sebagai pemilik lahan tidak mendapatkan apapun atau hanya 0%. Itulah sebab tidak ada yang ditinggalkan dari 350 tahun kapitalisme Belanda di Nusantara selain kemiskinan dan penderitaan. Nah, kita lihat dampaknya. Ekonomi kapitalisme itu sudah diperkenalkan oleh Belanda dari pertengahan abad ke-19 melalui Stadblad 1847 yang kemudian diperbaharui ketika Republik ini berdiri oleh Undang-Undang PMA, Penanaman Modal Asing, nomor 1 tahun berapa? Tahun 1967. Tepatnya setelah Soeharto berhasil mengkudeta Soekarno yang anti kapitalisme. Soekarno yang sebelumnya melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda, tapi kemudian sebelum perusahaan-perusahaan tersebut dinasionalisasi untuk ekonomi Indonesia yang baru merdeka, yang baru lahir ini, yang sangat miskin itu, datang Soeharto yang ex-tentara kenil Belanda menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Tepat setelah 1 tahun Soekarno dikudeta. Undang-Undang PMA nomor 1 tahun 67 itu memberikan jaminan kepada investor asing. Bayangkan, bebas pajak, tidak ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas, kebijakan ini membuka pintu gerbang bagi masuknya penjajahan baru di Nusantara yang kaya raya akan sumber daya alam. UU PMA nomor 1 tahun 67 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, sama, tetap pro-kapitalis, neoliberalisme. Dirubah lagi dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, sama, tetap sistem ekonomi kapitalis. Apa akibatnya Indonesia dengan menerapkan sistem ekonomi kapitalis? Indonesia meskipun kaya raya akan sumber daya alam. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, apa yang tidak ada di Indonesia? Kita punya emas, kita punya perak, kita punya uranium, kita punya bauksit, kita punya aspal, kita punya mangan, kita punya lautan minyak bumi, kita punya sumur-sumur gas yang tidak ada habis-habisnya, kita punya batu bara dan lain sebagainya, tapi kita tumbuh menjadi negara miskin, sudah miskin, ditumpuk hutang pula. Hutang luar negeri Indonesia sudah menyentuh hampir 7.000 triliun rupiah. Bandingkan dengan negara-negara yang menerapkan ekonomi syariah, sistem bagi hasil 50-50, 60-40 atau 70-30%. Negara-negara tersebut tentu dengan saham yang langsung dimiliki 50, 60, 70%, mereka menjadi negara-negara welfare states, negara adil makmur. Contohnya Qatar, negara terkaya di dunia. Income per kapitanya menyentuh 93.965 US dollar. Menyusul Uni Emirat Arab
$44.770 per kapita per tahun. Kuwait $43.103. Brunei Darussalam, negara jiran Indonesia, mereka hanya punya minyak, mereka hanya punya gas doang. Sedang Indonesia punya segalanya. Tapi Brunei Darussalam jauh lebih kaya dari Indonesia. Income per kapita penduduknya $36.607. Negara Bahrain $28.272. Arab Saudi $24.454. Oman $19.000. Turki hampir $17.000. Mesir $12.100. Berapa Indonesia? Data tahun 2019, income per kapita penduduk Indonesia hanya $4.136. Indonesia meski kaya raya akan sumber daya alam, tapi kita tidak lebih kaya dari negara Zimbabwe di Afrika sana. Apa sih yang ada di Zimbabwe? Sejauh mata memandang, hanya pasir doang. Kita lihat hukum pidana. Hukum pidana kita pun merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht, peninggalan Kristen Belanda. Diatur dalam Stadblad tahun 1915, nomor 732. Belanda sebagai negara Kristen, sebagaimana negara-negara barat sekuler lainnya yang liberal, sekuler, umumnya menghalalkan zina bagi pasangan lajang. Sehingga Samenleven atau kumpul kebo merupakan fenomena biasa di sana. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya ratusan ribuan tahun terbiasa hidup dengan norma hukum adat maupun hukum Islam yang memandang perzinahan sebagai aib besar bagi keluarga bahkan masyarakat, sehingga terhadap pelakunya diberikan sanksi adat ataupun sanksi sosial lainnya. Tentunya akan mengalami kontradiksi hukum dan perubahan sosial luar biasa ketika hukum negara Republik ini menghalalkan zina sampai sekarang. Zina dalam KUHP pasal 284, definisi zina, pria yang telah kawin ataupun perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah, overspell, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya. Kalangan praktisi hukum biasanya menggunakan istilah BW. BW itu apa? BW itu Burgerlijk Wetboek, hukum perdata. Hukum perdata kita juga warisan Belanda. Bagaimana pasal 27 BW? Seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan. Nah, ini kan jelas monogami. Atau sebaliknya, wanita hanya boleh menikahi satu laki-laki. Mereka yang tunduk dengan pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan dapat dipidanakan dengan pasal 284 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Jelas pasal 284 KUHP ini hanya mengharamkan zina bagi pria dan wanita yang sudah menikah. Adapun pria atau wanita lajang kalau melakukan hubungan seks di luar nikah, maka mereka tidak bisa dikenai pasal zina. Sekalipun banyak kita saksikan ada penggerebekan, penangkapan terhadap pasangan-pasangan mesum. Aparat penegak hukum melaksanakan program pemberantasan penyakit sosial, menangkap pasangan-pasangan mesum di hotel-hotel berbintang maupun hotel-hotel melati maupun kos-kosan. Pasangan mesumnya ditangkap, dibawa ke Polres,
hanya dicatat namanya, dinasehati, setelah itu dipulangkan. Loh, kenapa tidak dipenjara, tidak dipidanakan? Ya karena tidak ada pasal yang menjerat mereka. Mereka melakukan hubungan seks itu suka sama suka kok. Dan mereka adalah sama-sama lajang. Itulah sebab tahun 2004 pemerintah pernah bagi-bagi kondom di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Untuk apa? Agar pelajar dan mahasiswa itu silakan melakukan zina, tapi lakukan dengan bertanggung jawab. Jangan gonta-ganti pasangan atau melakukan seks secara aman. Gunakan kondom. Tentu bertentangan dengan hukum Islam. Well, I'm not a crook. Bagaimana hukum Islam bagi pelaku zina? Mereka lajang atau sudah kawin, tetap hukumannya adalah rajam. Nah, dampaknya apa? Akibatnya seperti yang kita mafhumi bersama. Dekadensi moral terjadi di mana-mana. Grafik angka aborsi dari tahun ke tahun trennya terus meningkat, tidak terkendali. Mayoritas kasus aborsi itu dilakukan oleh remaja. Aku telat 3 bulan. Data PKBI tahun 2006 ada 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia yang mayoritas dilakukan oleh remaja. Data tahun 2014 grafik aborsi trennya terus meningkat. 2013 sudah menyentuh angka 3,4 juta janin-janin bayi tidak berdosa yang dibunuh setiap tahunnya di negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini. Perselingkuhan terjadi di tempat-tempat kerja hingga ruang-ruang sekolah. Prostitusi sudah semakin canggih. Mereka mengiklankan dirinya di dunia maya. Aparat penegak hukum menangkap pasangan-pasangan mesum di hotel-hotel melati dan hotel berbintang sebagai upaya pemberantasan penyakit sosial katanya. Tapi terhadap pelaku zina, ujung-ujungnya tidak dikenakan pasal perzinahan, melainkan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik, ataupun Undang-Undang Trafficking. PTPPO, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Siapa yang dijerat hukum? Yang terjerat hukum prostitusinya atau mucikarinya? Mucikarinya yang memperdagangkan manusia. Nah, pelakunya bebas saja. Nah, ini ironi hukum di Indonesia. Nah, hukum perkawinan di Indonesia merupakan ranah hukum keluarga yang diatur dalam KUH Perdata, yang juga sesungguhnya hanya terjemahan dari Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, BW, disingkat BW. Diatur dalam Stadblad tahun 1847 nomor 23. Begitupun KUH acara perdatanya adalah terjemahan dari Reglement of the Rechtvordering Stadblad tahun 1847 nomor 52, Junto Stadblad 1849 nomor 63. Keduanya adalah jelas peninggalan Belanda, baik hukum perdata maupun hukum acara perdata, yang notabene Belanda ini adalah Kristen. Prinsip perkawinan dalam ajaran Kristiani adalah monogami. Perkawinan yang ditoleransi gereja hanya 1 kali dalam seumur hidup. Tidak boleh bercerai sampai ajal yang memisahkan. Kalaupun terjadi perceraian, maka baik si laki-laki maupun wanitanya
masing-masing harus hidup menduda atau menjanda hingga ajal menjemputnya. Tapi siapa yang tahan coba? Nah, itulah sebab doktrin ini tampaknya semakin tidak populer. Realitanya hanya sedikit umat Kristiani yang mematuhinya. Setelah bercerai, umumnya masing-masing akan kawin lagi. Tentu jika kondisi memungkinkan, misalnya usia masih muda, uang ada, atau menemukan kembali jodoh penggantinya, dan faktor-faktor lainnya. Bagaimanapun, nafsu biologis manusia maupun kebutuhan akan pendamping hidup adalah fitrah manusia yang sulit dipungkiri. Prinsip monogami Kristen yang diadopsi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1900 Islam yang menganut prinsip poligami. Islam memang didesain dari sononya sebagai agama yang sangat selaras dengan fitrah manusia. Bahkan kepala-kepala suku di Papua sana banyak istri dan selirnya kok. Nah, benturan stelsel hukum ini antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis, hukum adat dan hukum Islam, pada soal hukum perkawinan maupun ini akan menimbulkan perubahan sosial. Seperti diantaranya persyaratan izin istri untuk mereka yang hendak poligami dan disahkan oleh pengadilan. Padahal izin istri bukanlah termasuk dalam rukun dan syarat sahnya hukum poligami dalam Islam. Jadinya, hukum perkawinan Islam di Indonesia menganut prinsip monopoligami. Monogami, tapi boleh poligami. Asal ada izin dari istri tua. Monopoligami. Mana ada istri tua yang mau ngasih izin? Mana ada wanita yang siap dimadu? Akibatnya apa? Perselingkuhan marak, ledakan, di mana-mana ada free sex, perselingkuhan, sex after lunch di ruang-ruang kerja, selingkuh dengan tetangga, rumput tetangga lebih hijau, istri memergoki suami di kos-kosan, antar suami saling bunuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan mereka yang monopoligami? Mereka yang monopoligami, mereka yang berpoligami, tentu juga ada problematikanya. Antar istri saling berkelahi. Istri pertama tidak siap dimadu, melakukan gugat cerai ke pengadilan. Nah, ini ada janda muda tersenyum, janda kembang. Setiap tahun di Pengadilan Agama Bima itu ada 2.000 kasus perceraian, belum kabupaten lainnya. Saya janda, cari yang tahan lama. Dicari ayah angkat bonus ibunya. Mama muda. Oke, bro and sis, mahasiswa semester 5. Sekian pengantar perkawinan. Lihat ibu Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sedang bersusah hati, ayat asas perkawinan Islam, kompilasi hukum Islam, air matanya problem perkawinan berlinang, seperti poligami, mas intannya terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan,
Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan